tekad itulah yang harus kita tumbuh kembangkan. Tapi kalau Anda memang tidak niat untuk berbakti sama Allah, mending mundur jadi guru. Karena yang paling berbahaya itu guru setengah-setengah. Lebih bagus guru malas, dia tidak pernah masuk data. Betul? Dia tidak pernah masuk, dia tidak merusak anak bangsa. Yang bahaya itu guru setengah-setengah. Dia sama anak-anak jahat. Betul. Tidak punya apa? Jiwa. Ya. Tidak punya kasih sayang dan seterusnya. Itu yang berbahaya, Bu. Karena guru yang setengah hati itu merusak bangsa. Jadi dia tidak berpikir tentang kebangsaan, tapi sudah berpikir kebangsaan. Nah, itu hati-hati. Ya, kalau begitu kita buktikan kenapa para ulama besar mengatakan manusia adalah makhluk yang terlambat mengenal dirinya. Sekarang saya mau tanya, Bu, apa bedanya manusia sama binatang? Jawab gentleman, Anda guru. Kalau pikirnya kenapa? Manusia punya pola pikir jernih. Dari mana kita tahu? Dari jangan ngawur, Anda itu guru. Jangan ngawur, Anda guru. Sejak kapan manusia punya pola pikir jernih? Kalau dia punya pola pikir jernih, kenapa ada yang terlambat? Kenapa ada yang korup? Kenapa ada yang malas? Kenapa ada yang serakah? Kenapa ada yang zolim? Silakan buktikan kata-kata Anda. Bahaya itu. Justru saya bilang binatang itu justru lebih jernih. Jarang kena stres. Mau anaknya tidak terima di perguruan tinggi, santai aja dia. Ya kan? Santai dia di jalan. Iya kan? Nikah aja kawin itu, dia tepat waktu semua itu. Manusia sudah punya ilmu, masih telat nikah. Masih menjadi jomblo sesat. Coba, mau bilang apa? Salah lagi kan? Apa bedanya manusia sama binatang? Kalau Anda tidak bisa jawab, berarti Anda itu mirip dengan binatang. Ini yang ngomong bukan saya, ini Al-Quran. Al-Quran sendiri mengatakan dia itu seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk. Bukan saya, kan saya bilang jangan disalahkan. Karena saya bawa kitab suci saya. Iya kan? Jadi apa bedanya? Mempunyai akal pikir. Itulah yang paling banyak menyebutnya, tapi dia tidak tahu apa maksudnya. Sekarang saya tanya, apa itu akal? Apa itu akal? Kenapa yang mau bilang manusia punya? Apa itu akal? Kalau manusia punya akal, kenapa kita mau sekolah lagi? Sudah punya akal kok. Masuk kepada teori yang paling utama. Tolong dihafal. Teori pertama, kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Apa hafalnya? Kita tidak bisa apa kalau tidak tahu apa itu apa. Oke, kita pinjam jawabannya Bunda tadi. Bunda bilang akal bagus. Oke, sekarang kita tidak bisa berakal kalau tidak tahu apa itu akal. Oke, mari kita kembali kepada masa membesarkan anak kita. Hari-hari kita ngomong sama anak, nak yang rapi, nak yang rapi, nak yang rapi, nak. Kalau kamu tidak pernah memberi contoh yang konkret kepada anak di usianya tentang apa itu rapi, maka sampai bibir mencopot, anak itu tidak akan pernah bisa rapi. Kita rapi, rapi, yang rapi. Sampai sekarang apa yang terjadi? Karena kita tidak mengajarkan apa itu rapi. Jadi rapi pulang sekolah itu kayak apa? Dimulai dari masuk rumah, kaos kaki taruh di mana, digantung bajunya di mana, sepatunya taruh di mana, apakah pakai baju sekolah atau baju bed, lalu ditaruh di mana, setelah itu dia bagaimana cara menata baju sampai keluar. Sehingga kalau itu sudah diajarkan detailnya, begitu ibunya ngomong, nah kok nggak rapi, dia udah tahu apa yang dia mau periksa. Oh, kos kaki benar. tasnya salah taruh. Dia bisa paham. Sekarang kita ngomong sama orang rapi. Apa itu agama? Marah nggak Anda kalau dibilang Anda itu tidak beragama? Marah dong.
Lalu sekarang buktinya, nggak boleh marah lagi. Anda tidak tahu apa itu akal. Ya kan? Dalam Al-Quran, orang berakal disebut ulil albab. Ya kan? Kita lanjut. Ini PAI kan ini? Iya Pak. Kok saya yang ceramain? Saya ini tidak pernah di pesantren. Oke, saya lanjutkan. Turunan ayat ini terpaksa saya buat Bu. Terpaksa saya buat. Turunan teori saya ini bunyinya, dengar, apa tidak akan menjadi apa kalau tidak diapa-apain. Artinya apa itu? Apa tidak akan bisa menjadi apa-apa kalau tidak diapa-apain. Berarti kita guru harus apa-apain terus. Jadi tak boleh lagi ada guru yang santai terus bilang, memang itu anak nakal, memang itu anak ini, memang anak sekarang. Pertanyaan dan pernyataan yang paling lucu dari guru-guru seluruh Indonesia kalau saya kasih motivasi adalah, anak bapak terus, anak sekarang beda sama dulu. Saya bilang nenek-nenek mau mati juga udah tahu lah. Mana ada anak-anak dulu sama sekarang? Salah, berarti saya satu bangku dengan nenek saya dong. Iya kan? Ini ngawur tak karuan. Terus jangan minta anak-anak sekarang itu sama dulu sama, berarti Anda tidak mau berkembang. Murid suruh belajar, gurunya nggak mau. Nggak bisa dong, kasih contoh. Kasih contoh. Belum ini saya tes ini cara ngajar ini. Kalau saya tes cara ngajar dia dari suaranya, dari mimiknya salah, saya katakan Anda zolim sama anak bangsa. Ini belum saya tes di suaranya kalau ngajar. Karena bersuara untuk otak itu ada caranya. Coba bedakan ya, bedakan antara suara seperti ini dengan suara seperti ini dan suara seperti ini. Kalau kita pakai mic ini, itu Ngajar terlalu apa Bapak ini? Ngajar apa? Kata mata kuliah apa kata Bu? Itu penasaran aku. oh ya. Iya. Seru deh. Coba perhatikan ya. Suara seperti ini berbanding suara seperti ini dan suara seperti ini. Kalau Anda jadi guru, suara Anda treble terus begini, Anda merusak sensorik auditori anak. Kan tadi udah bilang, kalau Anda punya ilmunya, jangan coba-coba, Anda merusak sebuah tatanan. Apalagi guru yang sudah tidak ada pekerjaan lain, akhirnya jadi guru PAI. Itu tambah merusak lagi tuh. Bukan cita-cita, tapi kalau yang di sini memang cita-citanya jadi guru, keren. Nggak dibayar aja dia datang. Apalagi ada uang transport, lebih cepat tiba dia. Ya kan? Karena anak-anak yang di bawah umur ya, yang usia dini, Anda tidak boleh pakai suara tinggi. Harus suaranya seperti ini. Seperti kita mendongeng. Jadi suatu ketika, tapi kok jadi suatu ketika nggak cocok, bubar jadi guru, rusak otak, nggak bisa. Karena saya bertahun-tahun melakukan riset tentang suara di Indonesia ini. Karena saya mantan penghipnotis di radio maupun televisi. Jadi pernah dengar nggak ada suara kayak ini? Diangkat dari novel Agatha Christie, seorang makhluk jadi-jadian. Dapatkah dia hidup di hutan belantara? Saksikan Jumat malam di layar RCTI. Pernah ada suara seperti itu ya? Sekarang baru ketemu orangnya kan? Tapi itu dulu, tanda nggak penting. Itu Allah yang hebat, bukan saya. Kalau Anda tajam sama Allah, ucapkan subhanallah. Zolim sama tangan kalau tepuk tangan. Fit Formula 44 dengan sekecil batuk tanpa ngantuk. Suara-suara seperti itu. Tidak bisa kita persuasif kalau kita tidak dalami teknik vokalisasi yang kaitannya dengan psikologi. Jadi jangan lagi, kamu itu nak, ya Allah, kalau begitu sama anak, terpukul jiwanya. Ini mau aku gimana sih? Dia sudah pasrah ya, sudah mau mati.
"Ma, kalau mama capek mati aja, Ma." Kalau tiap hari mengeluh. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana cara menjadi manusia yang benar. Yang tadi saya katakan, apa menjadi apa karena diapa-apain. Apa menjadi tidak ada apa-apa karena tidak ngapa-ngapain. Maukah Anda menjadi guru yang hebat? Ya segera ngapa-ngapain. Ada menjadi ada karena diada-adain. Ada menjadi ada. Ada menjadi tiada karena ditiadain. Ini dasar-dasar grup. Contoh, Grup itu kan main. orang yang sudah tidak mau mengada-adain, apa dia bilang? Saya mau orangnya ini aja lah, udah cukup lah. Sudah berhenti dia fix. Sementara saya dituntut bicara hari ini untuk melakukan grup. Grup itu cita-cita harus tinggi, ilmu harus banyak. Dia selalu bilang, sudahlah, nggak dapat cowok yang ini nggak apa-apa, ada cowok yang lebih baik. Besok dia pindah lagi. Kalau yang fix dia bilang apa? Aku nggak bisa hidup tanpa. Lebih baik aku mati saja. Mati di sini. Bego kan? Itulah kalau kurang data di otak. Tapi kalau banyak data, dia macam-macam. Sudah, yang penting pisah baik-baik. Ya udah, mau cari lagi, susah amat. Hidup yang penting ibadah. Ini tidak. Putus cinta 8 tahun nggak bisa move on. Itu bukan bodoh, goblok itu. Ya, jadi nggak bisa move on. Jadi sekali lagi saya masukkan ke sini. Kenapa bisa terjadi itu? Karena manusia mestinya harus paham. Ya, dia harus memiliki kekuatan yang dahsyat yang namanya akal. Ya. Cuman kita harus bedakan manusia dengan binatang itu, jangan bilang manusia berakal.